Yesus baik, kami sembah. Terima kasih Bapa. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sembah Dia. Haleluya. Ah, Yesus yang sangat baik. Terima kasih. Tiada seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Jesus, ini kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya. Tiada seperti-Mu, Allah yang kami sembah. Yesus baik. Panggil namanya Yesus. Kalau hari ini merasa hidupmu tertekan, panggil namanya Yesus. Kalau hari ini penyakitmu belum disembuhkan, panggil nama Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Dia sangat baik. Ini kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Inilah saatnya penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bangkitkan kembali penyembahanmu. Sama-sama kita katakan Yesus. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan lebih meriah buat Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Hilala batakala lala batakala. Hinala lala batakala lala. Hinala lala lala batakala lala. Hati kami ingin terus menyembah Engkau ya Bapa. Hati kami ingin terus tertuju kepadamu Yesus. Sering sekali kami menyakiti hati-Mu. Sering sekali kami tidak setia kepada Engkau. Tapi kami bersyukur punya Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau setia sehingga Kau rela mati di atas kayu salib. Engkau telah mengalahkan kematian.
Engkau telah mengalahkan maut bagi setiap kami, agar kami hidup kami tidak binasa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Makasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Siapakah kami hidup ini Tuhan? Siapakah kami hari ini semua karena kebaikan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Kiranya pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan penyakit setiap umat-Mu. Pulihkan setiap umat-Mu. Doa-doa kami didengar dari surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Kiranya semua yang sampaikan berasal daripada Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah. Kita silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk salam dulu kanan kirimu, jumpai minimal 30 orang. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Salam yuk, salam ayo. 30 orang lah. Saudara kayak gak ikhlas begitu 30 orang. Haleluya. Luar biasa Yesus kita. Sudah. Baiklah, tema atau judul khotbah saya hari ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa saya membawakan tema ini? Ada hal yang menarik, ada hal yang unik dalam peristiwa di mana Yesus menampakkan diri. Peristiwa Yesus menampakkan diri selama kurun waktu 40 hari, bahkan secara berulang-ulang. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada para pengikutnya. Langsung saja Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita, terambil dalam Injil Lukas pasal 24, ayat 45 sampai dengan ayat 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 45 sampai dengan 49. Saran saya ketika saya berkhotbah, saudara fokus, ambil catatannya, ambil pulpennya, jangan buka IG-nya, jangan buka Facebook-nya, jangan buka TikTok-nya, apalagi jangan foto pendetanya, karena pendetanya sudah ganteng. Amin. Saudara nggak ikhlas saya ganteng, ganteng saya lu. Lihat ini ya, penuh kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Yuk kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 45, nanti saudara ayat 46, lalu tiba di ayat 49, sama-sama kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. 46 saudara. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48 saudara. 49, 2, 3 ya. Apa yang? Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, peristiwa Yesus menampakkan diri di dalam Injil Lukas atau pembacaan firman Tuhan tadi, ini merupakan peristiwa di mana murid-muridnya terkejut, di mana murid-muridnya ketakutan, dan di mana murid-muridnya timbul keraguan-raguan dalam hatinya. Nah saudaraku, kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, di dalam kitab Injil Lukas, Dr. Lukas mencatat ada 3 peristiwa di mana Yesus menampakkan diri. Yang pertama, saya pelajari Alkitab saya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Yohana. Yesus menampakkan diri kepada Ibu Yakobus dan juga kepada perempuan-perempuan yang lain. Lalu kemudian Dr. Lukas mencatat, kitab Injil mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid di jalan Emmaus, yaitu Kleopas dan Simon Petrus. Lalu kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Coba slide berikutnya. Nah, saudara perhatikan, di dalam slide ini, Lembaga Alkitab mencatat bahwa memberikan judul perikop bahwa, kalau saudara baca nanti dalam Injil Yohanes, di sana Lembaga Alkitab Indonesia menulis judul perikopnya adalah di sana semua murid. Nah ternyata Bapak Ibu tidak semua murid, ya kan? Kenapa? Karena Yudas sudah mati gantung bunuh diri. Lalu kemudian Thomas, ya, Thomas tidak ada di sini. Kenapa saya katakan tidak ada di sini? Karena Thomas masih ragu-ragu ketika Yesus yaitu bangkit dari kematian. Dan Thomas berkata kepada Yesus, sebelum aku melihat bekas pakunya dan sebelum aku mencucukkan jariku kepada lambungnya, Alkitab sudah mengatakan sekali-kali aku tidak percaya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ilustrasi ini, ternyata Yesus menampakkan diri hanya kepada 10 murid. Karena Yudas sudah tidak ada. Thomas nanti di cerita yang lain, ya kan? Nah, menarik sekali Bapak Ibu, kita akan pelajari ada 3 hal tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, Lukas pasal 24 ayat 36. Perhatikan baik. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Tahukah saudaraku bahwa damai sejahtera Allah adalah kata yang sangat dirindukan bagi setiap orang percaya. Tetapi tahukah saudaraku bahwa ketika saudara berkata dalam mulut saudara, saudara hidup damai sejahtera,